Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Andes Johannes Akmal, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia SD, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asmaul Husna dengan NIM 1107621002 dari kelas B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah mengenai materi kelas 4 tema 2 yaitu selalu berhemat energi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak nih, energi itu apa ya? Yap, betul sekali. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi nih teman-teman. Jadi, kalau tidak ada energi, makhluk hidup tidak akan bisa melakukan aktivitasnya. Tahukah kalian sumber energi yang ada di bumi ini? Baik, tidak ada yang tahu. Sumber energi yang pertama yaitu energi matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Matahari termasuk sumber energi terbesar di bumi ini. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Peran matahari bagi kehidupan di bumi yang pertama yaitu seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan juga malam. Kedua, matahari dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara, kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen, pastinya dengan bantuan sinar matahari. Kemudian yang ketiga, matahari dapat membantu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang ada di lingkungan sekitar, yaitu dengan menggunakan bantuan sinar matahari bisa mengeringkan pakaian basah dan juga mengeringkan ikan asin yang dilakukan oleh para nelayan. Keempat, yaitu matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak tambak nantinya diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Kemudian yang kelima, matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, yaitu menggunakan panel surya. Bagaimana sih cara kerja panel surya? Panel surya akan menangkap sinar matahari kemudian akan diolah menjadi sebuah listrik. Peran matahari yang terakhir yaitu membantu pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang manusia menjadi kuat. Kegiatan yang dapat dilakukan manusia diantaranya berolahraga pagi dan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sumber energi yang kedua yaitu energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia nih teman-teman, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Pemanfaatan energi air yang pertama yaitu membantu mengairi sawah. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup. Yang keempat, sebagai sumber energi listrik. Sumber energi yang ketiga yaitu ada energi angin.
Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin dapat membantu mengeringkan pakaian. Kedua, membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Menggerakkan baling-baling akan menghasilkan listrik nih teman-teman. Kemudian sumber energi yang keempat yaitu ada energi listrik. Apa sih energi listrik? Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak lagi. Nah, energi yang kelima yaitu minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak nih teman-teman untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, teman-teman. Bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari yaitu dapat digunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar tersebut baik berupa motor, mobil, pesawat, maupun kapal laut. Macam-macam sumber energi ini pastinya harus selalu dimanfaatkan sebaik mungkin, teman-teman. Berikut ini materi tentang pelaksanaan, kewajiban, dan hak dalam pemanfaatan sumber energi. Nah, kewajiban itu apa sih? Teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Kewajiban dalam memanfaatkan sumber energi yang pertama yaitu menghemat energi dengan menggunakan seperlunya saja. Kedua, memanfaatkan teknologi dan juga peralatan yang ramah lingkungan. Ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Kelima, menggunakan sumber energi alternatif seperti angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Di antaranya, matikan semua peralatan elektronik jika tidak digunakan. Kedua, matikan keran air jika tidak digunakan. Ketiga, menggunakan sepeda jika berpergian jarak dekat. Nah, jika kewajiban sudah kita tunaikan, sudah sepantasnya nih kita mendapatkan hak. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya di kehidupan sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan juga merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula.
Demikianlah penjelasan mengenai pembelajaran selalu berhemat energi pada kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.